Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh hidup kami dan kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang Tuhan merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami merendahkan diri kami, Engkau turun tangan dalam kehidupan kami Tuhan, mengerjakan segala hal Tuhan seturut dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini kehidupan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mau menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau memberikan hati kami, kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan satu pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sekali hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kau ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dalam pujian dan awal katakan, hanya dekat Allahku Tuhan. Saudara sepatu bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat Allahku, hanya dekat
datang beribadah dan berbakti kepada-Mu Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kamu di Tuhan, amin. Mari salam dulu samping kemudian kanan Anda. Salaman. Kasih tos kalau perlu kasih tos. Karena sebaik kehidupan kita, amin. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Dia terbaik bagi Tuhan, amin.
Ajaib Kau Tuhan, sungguh besar kasih setiamu kehidupan kami. Kau berikan hati kami kepada-Mu Tuhan, hati yang mau diubahkan, hati yang mau menerima firman yang akan Kau beri sebentar Tuhan. Biar firman yang datang pada saat ini Tuhan, pada siang ini tidak datang dengan sia-sia Tuhan, tapi mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hati kita untuk boleh ditahukan dalam firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dapat pujian ini, kekuatan di hidupmu, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Amin. Sekali lagi kata pujian ini, kekuatan di hidup Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat
hanya di dalam Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menopang kita, menguatkan kita, setia menolong. Mari saudara berseru kepada Tuhan, berserah berharap kepada Tuhan, berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan, ajarkan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan. Seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku tak akan goyah. Seajak ajarkan Tuhan, ajarkan Tuhan, penuh kuasa. Amin Tuhan, sanggup pulihkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya, dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidupku dan tak akan goyah Tuhan, tak akan goyah. Sekali janji pengakuan itu kepada Tuhan, ajarkan Tuhan, ajarkan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan, tak akan goyah. Sekali ajarkan Tuhan, ajarkan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Selama ajarkan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mulia, Allah yang kudus, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mengumpulkan kami di sini, Kau telah memberkati kami sepanjang minggu, Kau telah tibakan kami kembali ke rumah-Mu dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Kau telah memakai worship leader bersama pemusik untuk membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sekarang tiba saatnya Bapa, kami hendak duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, agar penuh dengan urapan-Mu, mengajar mendidik jemaat-Mu. Urapan Roh Kudus penuhi hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan bertumbuh subur di dalam hati dan pikiran jemaat-Mu. Kuburkan hati dan pikiran kami ya Bapa, dan tumbuhkanlah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Katakan, amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Bintang Tuhan selalu luar biasa. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengatasi kekhawatiran. Kayaknya semua dari kita pernah mengalami namanya khawatir. Kenapa kita bisa khawatir? Karena pada dasarnya manusia selalu berusaha untuk
mengendalikan segala sesuatu, termasuk masa depan. Jadi manusia selalu merancangkan segala sesuatu, membuat rencana sebaik mungkin, bahkan plan A, plan B, plan B sampai plan Z, supaya dia bisa memastikan masa depan. Padahal masa depan belum terjadi, variasinya masih banyak sekali, dan tidak tergantung dari satu orang saja, bergantung dari kontribusi banyak orang. Dan yang terlebih lagi, yang mengatur segala sesuatu adalah Allah, Tuhan. Masa depan Tuhan yang rancang, rancangan Tuhan yang akan terjadi. Lalu kita sebagai orang percaya ini kok masih juga khawatir? Katanya percaya Tuhan. Saudara percaya Tuhan? Percaya seberapa? Kalau kita cuma ngomong, iya saya percaya Tuhan, Tuhan punya kendali atas hidupku, punya. Tuhan mengendalikan masa depanmu, iya. Tapi pulang di sini, wah takut, wah besok gimana, lusa gimana, besok makan apa, ya lusa gimana omsetnya. Ya, seringkali kita itu seperti itu. Kalau kayak gitu, kita seakan-akan itu sedang menghina Tuhan. Iya, di mulut kita bilang kita percaya Tuhan Maha Kuasa, tapi secara tindakan kita seakan-akan menyatakan Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Tuhan kayak tidak punya kendali atas masa depan kita. Percaya kita anak Tuhan? Saudara percaya kita anak Tuhan? Percaya kan? Kalau bapak sama anak, mungkin nggak bapak itu merancangkan anaknya supaya masuk penjara? Mungkin nggak merancangkan kematian buat anaknya? Mungkin nggak merancangkan sesuatu yang buruk untuk anaknya? Enggak kan? Pasti kan rancangannya yang terbaik. Bahkan bukan yang buruk, bukan yang terburuk, bukan yang baik yang dirancangkan Bapak buat kita. Yang terbaik selalu dia siapkan buat kita. Amin, saudara. Kalau kayak gitu kita kalau masih khawatir juga, bukankah kita sedang menghina Tuhan kita? Kita sedang memperlakukan dia sebagai, oh kau bukan Bapak yang baik, atau kau tidak Maha Kuasa. Saudaraku, kita harus melawan kekhawatiran tersebut, mengatasi kekhawatiran tersebut. Caranya gimana? Dengan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang belum terjadi. Iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Terus iman itu mengalami dua fase. Satu adalah bertumbuh, satu adalah kuat, bertahan. Bertumbuh itu dari mana? Kita lihat Roma 10 ayatnya ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayatnya ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayatnya ke-17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bisa timbul kalau kita mendengarkan firman Kristus. Tujuannya kita ke sini ibadah setiap minggu, setiap pagi saat teduh adalah menumbuhkan iman. Semakin kita baca Alkitab kita, semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin bertumbuh iman kita menjadi besar. Ini tentang pertumbuhan iman. Jadi kita baca terus setiap hari, setiap minggu kita ikut ibadah, baca firman, dengar firman, maka iman kita bertumbuh makin besar. Yang kedua adalah bertahan, sehingga menjadi kuat. Kuat iman itu adalah mengalami masalah. Kayak kita nge-gym, ya, fitness.
angkat beban kan? Bukan dengan cara enak-enak tiduran di rumah terus tiba-tiba jadi ototnya gitu kan? Nggak begitu ya, jadi perut besar ya saya. One pack. Ya kan? Kalau mau six pack otomatis sit up, ya kan, makan dijaga. Lo mau punya bicep besar, angkat beban gitu kan? Dada mau besar, push up, angkat beban. Yang sama, iman juga sama. Iman itu mengalami penderitaan bersama Tuhan, lalu dia bisa menjadi kuat. Lalu kuat seperti apa? Iman yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Di dalam perjanjian baru, saya mencatat ada 4 paling tidak. Ya saya bahas 4 dulu ya. Yang lain nanti kita cari lagi. Yang paling ada di perjanjian baru semasa Yesus ada di dunia ini, melayani di dunia ini, dia mengakui ada 4 iman yang dia perlukan. Yang pertama, iman yang menarik kuasanya Tuhan. Kita lihat dari Markus 5 ayat 28 sampai 34. Markus pasalnya kelima ayat 28 sampai 34. Markus pasal kelima ayatnya ke-28. Saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, ini perikopnya tentang seorang perempuan pendarahan yang bertemu Yesus. Dia mau jamaah, ya, dia mau sembuh, dia mau jamaah. Dia bilang, sebab katanya, kata perempuan itu ya, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, yaitu Yesus, dan ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hal ini menarik karena begini. Biasanya Yesus melakukan sebuah mukjizat kalau Yesus sudah approve. Ya, dia bisa orang minta, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau bisa melihat. Ya, jadilah sembuh, jadilah sesuai imanmu, baru sembuh. Ya kan? Di sini ada satu buah contoh iman yang proaktif, iman yang bisa menarik kuasa Tuhan. Di sini diserahkan bahkan sebelum Yesus secara verbal approve, ya, menyetujui, tapi sudah ada kuasa yang keluar. Memang kuasa yang keluar itu pasti dengan persetujuan Tuhan, ya. Tapi secara verbalnya dia belum approve. Tapi orang itu sudah mengalami progres kesembuhan. Dia bilang dia merasa sembuh. Memang belum sembuh total, tapi dia sudah merasa sembuh. Ada progres yang sudah mulai sembuh. Nah, ini adalah sebuah iman yang dikagumi oleh Yesus. Bahwa iman ini bisa menggerakkan kuasanya Tuhan untuk keluar. Sama, kok kita punya iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang yakin 100%, doa kita pasti dijawab Tuhan. Tuhan akan lakukan bahkan lebih daripada yang mampu kita doakan. Yang kedua, iman yang menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius 8 ayat 8 sampai 10 dan 13. Matius pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 10. Matius pasalnya ke-8 ayat 8 sampai 10. Oke, saya bacakan. Ini kan firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada
pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan ini. Setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat ke-13-nya, lalu Yesus berkata kepada pemuda itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pada saat itu sembuhlah hambanya. Jadi saya pernah ketemu beberapa jemaat di gereja lain, ya kalau sakit dia mau minta didoakan tuh sampai berebut untuk didoakan seorang hamba Tuhan. Dia bilang harus kena tangannya dulu baru bisa sembuh, gitu kan? Harus ritualnya begini dulu baru sembuh. Padahal di dalam kerajaan Allah itu ada otoritas. Ya kan? Ini perwira itu bukan orang percaya, bukan orang Yahudi, tapi dia bisa bilang, aku seorang perwira di dalam ketentaraan aja. Aku berkata pergi anak buahnya datang. Nah, masalah yang dihadapi ini adalah posisinya di bawahnya Yesus, kuasanya, otoritasnya. Jadi pasti dengan mudah dia ngomong pergi, dia pergi. Datang. Jadi semudah itu, nggak perlu Yesus harus datang ke rumah dia tumpangin tangan lagi, ya kan? Karena sembuh baru bisa sembuh, gitu. Nggak perlu. Dia percaya kuasa Yesus begitu dahsyatnya, sehingga dengan satu patah kata saja masalahnya selesai dan kenyataan selesai. Jadi iman yang menjalankan firman Tuhan. Kita punya iman bahwa firman Tuhan berkata sesuatu, diberkatilah maka diberkatilah, jadilah sembuh maka jadi sembuh. Aku akan menolong kau, tidak pernah terlambat aku menolong kau. Pasti tidak terlambat. Seakan-akan terlambat, mungkin mengenai saya tangan Tuhan. Tapi ada iman yang lebih besar di belakang itu, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan dia lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih megah. Nanti kita lihat lagi, ada hal-hal yang lain lagi yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, sehingga kita bisa membuka pemahaman kita tentang iman tersebut. Yang ketiga, iman yang menutup belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius 15 ayat 24 sampai 28. Matius pasal yang ke-15 ayat 24 sampai 28. Sudah, saya bacakannya. Ayat 24 sampai 28-nya. Oke. Jawab Yesus kepada perempuan Samaria tersebut, ya. Di Tirus, bukan Samaria, perempuan yang di Tirus atau Sidon. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di sini kalau kita lihat ada penolakan Tuhan di situ. Ya kan? Dia bilang, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Sedangkan perempuan itu bukan orang Israel. Perempuan itu keturunan Sidon dan Yunani, orang Fenisia, ya. Jadi dia bukan termasuk di dalam umat Israel.
Jadi seakan-akan Yesus berjalan dalam koridor, wah kamu tidak memenuhi persyaratan, gitu kan? Kamu bukan orang Israel. Jadi aku diutus kepada orang Israel nih, ya loh, kamu bukan. Jadi kamu belum bagian nih, nanti atau bagian kapan, gitu kan? Terus ibu itu dengan rendah hati datang menyembah dan memohon, Tuhan tolonglah, nego, mohon, tolonglah. Mau Tuhan masih jawab lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak dan melemparkan kepada anjing. Wah, levelnya beda, langsung dibedakan oleh Tuhan. Satu anak, satu anjing. Kalau kita jadi perempuan itu, mungkin kita akan tersinggung kan? Aku kok dianggap kayak saudara sama anjing, kok Tuhan dikasih ya? Oh, diceritain lagi. Sekarang kita tuh kalau lagi merasa tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, seakan Tuhan menjauh, kayak Tuhan nggak menjawab doa kita. Kita merasa kayak, waduh, kok kayak Tuhan memperlakukan aku bukan kayak anaknya, juga kayak anak ini. Sama perempuan ini juga, bahkan terang-terangan Tuhan ngomong, ya kan? Dia bilang tidak patut mengambil roti. Roti itu kan Yesus, roti hidup yang disediakan buat anak diremehkan kepada anjing. Tapi perempuan itu dengan rendah hati, ya, tidak kehilangan akal, menyentuh belas kasihan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, benar Tuhan, tapi anjing makan remah-remah yang dijatuhkan dari meja Tuhan. Tidak perlu roti utuh, remah-remahnya aja cukup. Tidak perlu Tuhan memberikan roti utuh kepada aku, remahnya aja udah cukup buat menyelesaikan masalah aku. Betapa dia memiliki sebuah pemahaman tentang Tuhan yang sedemikian tinggi, bahwa Tuhan sedemikian maha kuasa. Gak perlu Tuhan sampai cerita kayak gimana, masalahku juga beres. Masa kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, yang dia rela berikan nyawanya buat kita, nggak cukup percaya, nggak cukup diyakinkan untuk teguh percaya akan firman Dia, akan janjinya Tuhan. Yang kedua, iman yang membawa pengampunan. Ini juga benar. Iman yang membawa pengampunan. Matius 9 ayat yang kedua. Matius 9 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di dalam ini, di dalam perikop ini, ya, terlihat jelas bahwa yang punya iman itu bukan orang lumpuhnya, tetapi orang yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Itu yang lebih besar. Kalau orang yang membawa orang lumpuh itu tidak punya iman, pasti anak lain sih sama aja. Udah lu dari dulu juga begini, nggak ada perubahan. Udah lumpuh terus, ngapain nyusahin gua? Tapi orang yang membawa orang lumpuh, bahkan ada yang ceritanya membongkar sotok atap. Membongkar sotok atap, turunin orang lumpuh itu ke tengah-tengah. Karena Yesus ada di tengah-tengah. Dia mau masuk, tapi itu udah gak bisa karena penuh sesak. Jadi dia bongkar sotok atap, dia turunin orang lumpuh itu dari tengah. Itu butuh perjuangan, Bapak dan Ibu. Butuh perjuangan. Kalau orang yang melakukan itu tidak punya iman, mustahil dia membongkarin sotok, naikin orang lumpuh itu ke atap, turunin lagi ke bawah di tengah-tengah Yesus. Jadi ini menarik juga, bahwa iman kita bisa menolong orang lain.
iman kita bisa menolong orang lain. Dan ada satu cerita menarik lagi, yaitu kita Lazarus. Yesus sengaja tinggal lebih lama di kota yang lain supaya apa? Lazarus mati. Apakah itu jahat? Apakah Yesus jahat? Yesus bilang, di situ kalian belajar untuk percaya, belajar melatih otot imannya, melatih otot iman supaya menjadi kuat. Seakan-akan masalah itu udah biar bodoh. Kalau dulunya mereka kenal Yesus sebagai penyembuh, sekarang mereka kenal Yesus sebagai pembangkit orang mati. Kalau dulu dia kenal Yesus punya kuasa untuk kesembuhan saja, sekarang dia tahu Yesus punya kuasa mengatasi kematian. Sama, masalah apapun yang kita hadapi akan membuat kita mengerti pada suatu hari nanti bahwa oh, Yesus punya kuasa melebihi daripada masalahku yang seperti halnya Daud. Allah yang dulu mengajar aku berperang melawan beruang dan cakar beruang dan singa, hari ini juga yang akan membantu aku berperang melawan Goliat. Dia udah tahu, dia mengalami bersama Tuhan, dia tahu bahwa pasti Tuhan tolong dia. Pasti dia Tuhan tolong dia. Kemudian bagaimana caranya kita mengaplikasikan iman ini? Nah, saya belajar dari Saudara Paulus. Ya, di dalam surat Paulus ini ada beberapa aplikasi yang kita bisa pelajari bersama. Oh, yang tadi yang kita ngomong pengalaman bersama Yesus. Nah, sekarang kita mempelajari untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhannya kita baca di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Sudah? Oke. Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia aku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukhos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini saya ada mencatat beberapa step atau beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Itu ada di ayat pertama. Ya kan? Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita berdiri dalam teguh di dalam Tuhan? Caranya adalah kita merendahkan hati kita untuk
kita merencanakan yang terbaik yang bisa kita rencanakan, hasilnya bersama Tuhan. Kita percaya bahwa hasilnya Tuhan atur yang terbaik buat kita. Walaupun kita lihat sekarang ini, aduh, kayaknya dunia kayak runtuh, kayak kiamat buat aku. Dunia gak bagus, gak baik-baik saja. Atau aku mengalami masalah yang paling besar yang belum pernah aku alami. Jangan khawatir saudaraku, saudara akan mengalami yang lebih besar lagi. Kenapa? Supaya kita belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk berserah, supaya iman kita lebih kuat, supaya kita mengenal Tuhan kita lebih hebat. Kita mengalami sebuah masalah, Tuhan lebih besar dari gunung ini. Besok kita lebih besar lagi masalahnya, lebih besar dari gunung, mungkin sebesar dunia. Oh, kita jadi tahu Tuhan lebih besar dari dunia. Bahkan mungkin sealam semesta masalahnya, berarti Tuhan lebih besar dari alam semesta. Kita akan mengalami itu, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara mau ketemu mujizat yang luar biasa? Mau? Berarti harus hadapi dulu masalah yang luar biasa. Iya loh, sekarang gini loh. Saudara sakit batuk, besok disembuhin Tuhan. Ya Tuhan mau bikin mujizat, baru dari sakit batuk doang ya. Benar ya? Obat batuk juga bisa. Masa Tuhan cuma mujizatnya sekuat obat batuk? Tapi mengalami sebuah penyakit misalnya yang tidak ada obatnya, tapi sembuh, berarti yang kita tahu, oh Tuhan kita itu lebih hebat dari obat-obatan, lebih hebat daripada kedokteran. Dia adalah maha dokternya. Dia sanggup mengganti organ tubuh kita yang rusak menjadi yang baru. Dia Allah pencipta. Kan gitu kan? Kita jadi mengenal Tuhan lebih hebat lagi. Karena kita mengalami masalah yang luar biasa. Jadi saudara mau mengalami Tuhan yang luar biasa? Langsung diam. Takut dulu ya. Ada masalah yang luar biasa nih ya. Belajar terima. Jangan takut. Ada 365 kali Tuhan berkata dalam Alkitab, jangan takut. Berarti setiap hari kita akan baca, jangan takut. Aku menyertai kau. Aku tidak akan meninggalkan kau. Sedetik pun dia tidak akan meninggalkan kita. Kita anaknya, kita udah kayak biji matanya. Coba mata kita mau dicolok, pasti langsung ditutup cepat. Gak mungkin ini dicolok aja gitu. Nggak mungkin. Pasti langsung dilindungi. Penyimannya saudara. Yang kedua, yang sehati dan sepikir. Ayat 2. Euodia kunasehati dan sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jangan sehati sepikir dalam kejahatan. Tadi kayak Ananias dan istrinya mati di Kisah Para Rasul. Mereka sehati sepikir untuk bohongi Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan. Tuhan berjanji apa? Jika ada 2 orang sepakat minta dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 orang, minimal 2 orang sehati, sepakat minta, Tuhan akan melakukan. Tentunya di dalam Tuhan jangan mintanya enggak, mintanya kalau dosa ya nanti dan oke juga kan, harus sesuai dengan karakter Tuhan dong, ya kan? Tuhan kan baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih. Ya kalau kita sepakat mau suatu orang buat mati, ya nggak bakal dimatiin orangnya, karena berlawanan dengan sifat Allah. Ya, kita minta tentunya harus sesuai dengan sifatnya Allah, sesuai dengan karakternya Allah. Sehati sepikir, jadi harus kompak. Suami istri kompak. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa? Menjadi satu. Satu bukan 2, tapi satu. Satunya itu apa? Bukan dijahit jadi satu badan gitu, enggak. Tapi satu kesatuan. Itu yang dipakai di dalam Esak. Esaknya Allah kita. Allah itu enggak. Echad. Satu kesatuan. Bukan tunggal, tapi satu kesatuan.
Suami istri menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan ini seperti apa? Satu pihak. Jadi akan jadi yang bekerja sama, punya satu kepentingan yang sama, satu keinginan yang sama, satu visi yang sama. Tuhan akan bekerja buat kamu. Karena itu janji Tuhan. Yang ketiga, bertolong-tolonganlah. Ayatnya yang ketiga, bacakan lagi ya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi bertolong-tolonganlah. Kita hidup di dunia ini bukan sendirian. Kita nggak akan bisa sanggup berdiri di atas kaki kita sendiri terus-terusan. Kita butuh orang lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi ada komunitas yang saling tolong menolong. Komunitas gereja adalah yang paling tepat sebenarnya buat kita orang Kristen. Gabung di dalam komunitas gereja dan hiduplah di dalam bekerjalah di dalam komunitas. Jadi jangan merasa bahwa di dalam sebuah komunitas gereja saya orang luar, nonton doang gitu kan. Jangan. Nyemplung masuk, blend di dalamnya, blend in, bercampur di dalamnya. Pak, saya masih susah lah, hidup saya masih susah. Saudaraku, saudara mau pilih berdoa sendirian di rumah atau mau ada di komunitas, kita doakan sama-sama, saat tidak sepikir. Pilihan dari saudara. Bergabung bersama kita. Kita berdoa sama-sama. Kita percaya kalau kita sepakat, Tuhan pasti lakukan. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Berdoa gak cuma doa. Kadang-kadang mungkin kita bisa ada, oh iya, misalnya dia lagi butuh order gitu kan, buat jual apa. Jadi, ya teman saya ada nih yang mau butuh nih. Ya kan? Mau apa? Terjual. Bisa, oh saya lagi butuh kerja, ya betul, di situ lagi butuh orang tuh, butuh karyawan yang bisa dipercaya, kenalin, bisa. Atau lagi sakit apa, encok itu, saya ada kenalan dokter nih, kemarin jago loh, sembuh. Bertolong-tolongan. Kalau satu orang berpikir nggak bisa selesaikan masalah, oh kita 2-3 orang berpikir bersama-sama, bisa punya ide, bisa punya banyak ide. Ada pepatah Cina ngomong dulu kan, di zaman dulu yang paling pintar itu salah satunya adalah Mencukria, seorang ahli satu yang paling pintar dalam 3 negara. Jadi ada pepatah orang sekarang bilang 3 tukang becak lebih pintar dari 1 orang Cukria. Saat ini. Kenapa? Karena 3 orang tukang becak kalau dia sama-sama berpikir dan bekerja sama, hasilnya lebih baik daripada 1 orang cuma yang berpikir sendirian. Kita mampu melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Kita berpikir sama-sama untuk menyelesaikan, hasilnya pasti bagus. Tapi harus dilakukan, jangan cuma wacana. Mikir, bikin rencana, tapi tidak jalankan. Udah, wacana forever. Yang keempat, bersukacita selalu di dalam, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, baca firman, belajar firman dan aminin firman, lakukan bagian kita. Kita bisa bersukacita. Kenapa? Hasilnya bukan urusan kita. Seperti yang tadi saya katakan, kita merencanakan yang terbaik, kita melakukan yang terbaik, hasilnya urusan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu iman. Yang kelima, doa, permohonan, dan syukur. Yang ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
bersyukur. Yang seringkali kita lakukan adalah mohon, doa. Bahkan ada gereja-gereja yang lain yang lebih sadis lagi kan, doanya berbentuk perintah. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Saat itu pakai tanda seru, bukannya kita berlutut. Itu posisi Tuhannya di mana? Tuhan itu Allah kita atau Tuhan itu bawahan kita gitu kan? Kita kasih perintah gitu. Ada loh yang kayak gitu, memperkatakan kemauan kita kan. Wah, Tuhan berkati aku, Tuhan jadikan aku gimana, jadikan sembuh, jadikan apa, jadikan ini. Saat Tuhannya jadi tukang sihir kita, asisten. Kita yang kasih perintah. Salah. Kita tuh hamba. Ingat kita hamba. Hamba tidak punya hak dituduh. Hamba cuma melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Jadi gimana? Mohon, Tuhan, kalau boleh aku diberkati. Tapi aku percaya Engkau tidak membiarkan aku kelaparan, karena aku anakmu. Aku percaya Kau pasti kasih aku yang terbaik. Ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan, aku masih punya pekerjaan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa jalan. Orang kadang gini ya, naik misalnya di mall ya, mau naik mall gitu, eskalatornya mati, terus wah pada dipanik-panik, padahal kenapa sih kita nggak naik eskalator tersebut, tangga tersebut, dan ucap-ucap terima kasih Tuhan, kakiku masih bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa naik tangga. Terima kasih Tuhan, aku masih punya pekerjaan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan. Terima kasih, aku masih punya keluarga. Terima kasih, aku masih bisa melek, masih bisa gerak. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa ngomong. Tuhan, aku masih bisa berdoa. Simple, tapi doa kita penuh dengan ucapan syukur dengan kerendahan hati kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tergerak hatinya sama kita? Tuhan tahu nggak apa yang kita butuhkan? Tahu. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Ada yang sampaikan lagu rendah hati, nggak berani minta. Tuhan juga tahu. Dia bilang sampai saat ini kamu belum minta. Mintalah. Tapi ada juga terlalu lancang gitu kan, berita-berita Tuhan gitu kan. Sekarang Tuhan tukang sholat dia, asisten dia. Posisi kita diperhatikan. Kita seorang hamba, seorang anak angkat. Bersyukur. Kalaupun hal yang lain tidak ada pun, kita masih bersyukur apa? Dosa kita diampuni. Kita tidak layak. Kita bayar dosa kita dengan satu nyawa kita. Itu pas-pasan. Dan lagi ya, kita bikin dosa lagi. Setelah hidup udah kurang. Jadi kita itu memperoleh sebuah pengampunan dari Tuhan, itu udah sangat bersyukur sekali, melebihi dari segala sesuatu. Itu yang membuat Paulus bisa meninggalkan segala sesuatu, ikut Tuhan. Kenapa? Karena dia begitu bersyukur. Anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengampunan. Karena gampang loh untuk menyediakan pengampunan itu kepada kita. Dia harus merendahkan diri dia dari Allah menjadi manusia, mengambil hakikat manusia, hidup sebagai manusia yang hidup, taat, mati di atas kayu salib, disiksa hancur-hancuran. Allah yang begitu mulia, Raja mulia, yang begitu berkuasa, harus sampai kayak begitu supaya kemahaadilan dia terpenuhi dan dia tidak menghukum kita. Bukan
itu suatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Bukan itu yang harus pertama kita syukuri setiap kali kita bangun, setiap kali kita bernafas. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni aku. Lalu kita lanjut ke permohonan yang lain. Yang selanjutnya, yang keenam, izinkan kami sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus sebenarnya. Hal yang lain itu semua duniawi, itu sudah disediakan. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka semua bisa datang. Kalau mau jadi kaya, jangan ke gereja, ke Gunung Kawi. Kalau mau kaya, kerja. Kita ke gereja, kita mau mengenal Allah lebih hebat, lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Jadi mintanya apa? Roh Kudus. Pernyataan Roh Kudus. Hal ini sebenarnya rahasia yang sangat luar biasa. Allah harus menjalani penghukuman terhadap Yesus supaya saudara dan saya beroleh pengampunan. Mengapa harus begitu? Supaya Roh Kudus, kalau Roh Kudus boleh tinggal di dalam kita. Kalau Allah itu kan Maha Kudus, Dia tidak bisa berhadapan dengan yang tidak kudus, kan? Dia bilang kalau manusia berdosa mendekatnya mati, seketika mati. Terus bagaimana Allah yang demikian kudus dia tinggal dalam hati kita? Kalau bukan pengampunan. Ini adalah sebuah rencana besar Allah. Begitu besar kasihnya kepada kita, Dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau menyertai saudara dan saya sampai dengan selamanya. Begitu luar biasa rencana Tuhan untuk kita. Apa kita nggak bisa syukuri? Apakah kita tidak punya iman? Kalau Allah saja mau tinggal di dalam diri kita, tinggal dalam hati pikiran kita, Dia merancang sebuah rencana yang luar biasa, ribuan tahun dan pengorbanan yang luar biasa, supaya Dia bisa tinggal di dalam kita, menyertai kita. Apalagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita khawatirkan? Kalau Dia rela tinggalkan kemuliaan Dia di surga, datang sebagai manusia yang hina. Bahkan seorang manusia apa yang paling berharga? Nyawa. Dia kasih. Apalagi yang kurang buat kita? Kenapa kita harus berhati? Yang ketujuh, saya simpulkan, lakukanlah semuanya itu. Kita ambil ayatnya dari ayat yang 8 dan 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Pikiran kita itu penting sekali. Kalau kita isinya dengan kekhawatiran doang, pikiran kita jadi cepet. Kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa ketemu ide, nggak bisa ketemu jalan keluar, nggak punya masa depan, akan tidur dalam depresi. Hidup di dalam depresi, hidup kita akan makin turun, kesehatan turun, asam lambungnya naik sih, yang naik cuma asam lambung, yang naik turun, ya, konsentrasi turun, semangat turun, semuanya turun, tidurnya juga jadi kurang, ya, jadi nggak segar, kesegaran turun, kinerja kita juga turun. Hasilnya apa? Hancur. Jadi di sini kita mengajar apa? Semua yang baik,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Jangan ada pada otak kita pemikiran hal yang lain. Yang benar apa? Firman Tuhan. Pikirkanlah firman Tuhan. Semua hal yang baik, pikirkan. Positif thinking. Kalau orang dunia ada yang ngomong LOA, Law of Attraction. Apa yang kamu pikirkan akan menarik kamu kepada Anda. Kalau saudara berpikir tentang suatu hal yang positif akan kepada Anda. Orang dunia aja tahu tentang LOA. Masa kita orang Kristen tidak tahu? Itu kan iman. Apa yang saudara pikirkan? Wah, Tuhan pasti tolong. Kalau saudara ketemu masalah, saudara pikir Tuhan pasti tolong aku. Masalahnya kalau kecil dapat, nggak usah khawatir. Itu akan datang kepada saudara. Saudara akan mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Saudara akan menemukan ide-ide, menemukan terobosan-terobosan. Lakukan. Semua ini yang tadi saya gambarkan, lakukan di dalam kehidupan kita. Maka Allah sumber damai sejahtera akan tinggal di dalam kita dan dalam kita. Kesimpulannya, untuk mengatasi kekhawatiran, kita harus memiliki iman yang tumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Tumbuh oleh pendengaran firman Kristus, firman Tuhan. Kuat oleh karena kita melakukannya terus-menerus. Jadi dengan firman dan dilakukan, maka firman tersebut menjadi kuat. Demikian firman Tuhan. Berterima kasih saudara. Saya undang pemusik, saya undang worship leader. Kita nyanyikan tadi lagu yang tadi. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dari awal. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus.
Marilah kita sama-sama untuk baca firman, ikut ibadah setiap minggu, baca firman Tuhan, baca renungan Tuhan, firman Tuhan setiap hari, supaya kita menumbuhkan iman kita. Kita memiliki iman yang semakin hari semakin besar, sehingga kita bisa iman kita bisa lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi, karena kita mengandalkan Allah yang maha besar, maha kuasa. Dan juga kita perlu menguatkan iman kita. Selain bertumbuh besar, kita juga perlu kuat. Jangan iman kita besar dan tiba-tiba menjadi kempes begitu menghadapi masalah. Menjadi kuat, kita mengalami segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dan kita melakukannya, maka kita bertumbuh kuat dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, maka kita bisa memiliki iman yang kuat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan. Mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus hadir dalam setiap hati dan pikiran kami, yang akan meneguhkan firman tersebut, sehingga firman tersebut tumbuh dengan subur di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk terus melakukan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami semakin hari semakin kuat, iman kami semakin kuat, kami bisa mengalahkan segala kekhawatiran. Kami mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kami bisa berkata seperti Daud, aku tahu Allah yang dulu menolong aku, hari ini pun akan terus menolong aku menghadapi masalahku dan memberikan aku kemenangan, akan membuat masalahku menjadi kecil sehingga aku mampu untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melanjutkan ibadah kami, menyelesaikan ibadah kami. Roh Kudus tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama-sama.